kita bicara tanggung jawab pendidikan, yang harus kita tekankan adalah pendidikan akidah, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana implementasinya dalam keseharian yang bisa kemudian menimbulkan rasa tanggung jawab. Jadi bukan cuma sekedar ngapalin satu ketuhanan yang Maha Esa, udah aja begitu. Tapi implementasi kesehariannya gimana? Kalau saya melakukan ini, Allah lihat, nanti akan diminta tanggung jawabnya sama Allah. Kalau saya buang sampah sembarangan, terus menimbulkan banjir, Allah akan tanya, kamu pakai apa tangannya? Buang sampah sembarangan apa enggak ya? Jadi responsibilitas itu dibangun dari pendidikan akidah. Sehingga nggak ada yang pikir nyontek, guru juga nggak akan ngasih contekan. Ada satu orang tua yang melaporkan kepada saya, anaknya di rumah dididik dengan strict oleh orang tuanya, nggak boleh nyontek, mending kayak nilai jelek tapi hasil sendiri daripada nilai bagus tapi hasil orang lain. Kan tidak lucu ya kalau pas lagi ngelirik meninggal. Kan return in melirik, bukan RIP lagi itu ya, return in physical, return in melirik, kan ke ujung gitu ya. Bagaimana membangun? Tapi begitu sampai sekolah, karena gurunya selama ini dipandang sebagai guru yang berprestasi, maka ingin supaya anak-anak juga bagus semua nilainya, kasihan jawaban si soal supaya semua baik. Itu tidak bertanggung jawab. Bagaimana seorang guru bisa menghilangkan aspek itu, padahal itu konteksnya akidah, bukan sekedar kredibilitas sebagai guru, kan? Itu babnya akidah. Nggak percaya bahwa Tuhan ngeliatin kerjaannya dia, kan fatal Pak. Apalagi kemudian nyontohin ke anak-anak. Nah ini menjadi bagian yang sangat penting. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Jadi kita punya peserta didik yang mereka sangat kokoh di dalam karakternya, dan mereka akan senantiasa memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu mari kita sama-sama bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka workshop peran guru dalam internalisasi karakter positif peserta didik. Selamat pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi ketika Allah menciptakan kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu untuk apa? Untuk menghadirkan karya terbaik kita, amal terbaik kita. Berarti kualitatif, tidak hanya sekedar kuantitatif. Makanya penilaian karakter itu bukan penilaian kuantitatif, tapi penilaian kualitatif, karena menyertakan hati, menyertakan spiritual, bukan hanya menyertakan hal-hal yang bisa diceklis saja. Kenapa asesmen itu perlu? Apakah karena ada asesmen nasional? Kan yang mengukurnya pemerintah pusat. Nah, orang kudu dilatih, kira-kira begitu ya menurut Bapak Ibu. Proses dalam proses pendidikan, asesmen itu adalah hal yang mutlak, harus bisa dikuasai oleh para guru, terutama ya para guru, dan orang tua perlu tahu. Ada beberapa komite sekolah yang juga diundang agar memahami. Kenapa? Karena kita akan melihat, mengukur untuk bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Kita menginginkan anak-anak kita yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cerdas, yang terampil, bertanggung jawab, demokratis dan lain sebagainya. Kan ada ukurannya, bukan sekedar lulus ujian sekolah selesai, diterima di sekolah tingkat lanjut selesai, bukan. Tujuan pendidikan adalah, karena pendidikan ini adalah sebuah upaya sadar tentang pengembangan potensi
kompetensi, maka kita harus bisa mengukur sebetulnya yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak. Yang juga kadang-kadang nih menggelitik kita, kalau sekolah-sekolah favorit gurunya kerja apa enggak? Guru-guru sekolah favorit pasti protes. Karena apa? Karena yang masuk sudah terseleksi sendiri. Kalau di sekolah favorit nilainya udah bagus, ini barudak murid Noel langsung peceleng, kira-kira begitu. Tetapi kita bisa bayangkan sekolah yang dalam tanda petik sisa-sisa, betapa harus ekstra untuk meningkatkan potensi siswa-siswanya. Terus bukan berarti bahwa guru-guru di sekolah non favorit lebih bagus daripada yang sekolah favorit, tidak. Tetap semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi ada standar minimal yang perlu kita pahami. Bagaimana kita menilai, bagaimana kita melakukan assessment, bukan menjudge. Sekali lagi, menilai, mengassess bukan menjudge. Menilai, mengukur bukan menghakimi. Kadang-kadang kebablasan sesudah mengukur, menghakimi. Si iya mah bodoh, si iya mah mal bisa jadi dokter, si iya mah udah. Kalau sudah begitu, akan sangat sulit bagi kita mengembangkan potensinya. Jadi bagaimana kemudian kita berpikiran terbuka, memahami tujuan pendidikannya, memahami indikator yang ingin dicapai, apakah mencapai indikator jalannya lurus atau kudu mengkol heula. Ti dieu ka ujung berung kedah ka Sukasari heula atau tapi langsung milarian jalan ka tengah Gasibu terus we langsung kaditu PHH Mustafa-nya Ahana Sudion kaditu. Apakah akan begitu? Tiap anak punya jalannya masing-masing. Tiap anak punya kemampuan masing-masing. Beberapa sekolah ada laporan sekarang kenakalan anak, bully, terus kemudian bahasa kasar, pornografi itu meningkat. Kenapa Bu? Karena ada orang tua yang sen abdi mah baluman da bari masih ada HP kapun anak TMPW SMP kelas 2. Nah, dengan pandemi pun dipaksa harus ngasih HP. Orang tuanya harus bekerja. Akhirnya Bapak Ibu sekalian anak mengakses beberapa hal yang mungkin tidak terbimbing. Gitu. Itu juga Bapak Ibu sekalian menjadi permasalahan kita. Karenanya problem pasca pandemi ini juga Bapak Ibu sekalian dalam pandangan kita ini juga wajib menjadi konsideran kita untuk bagaimana melakukan assessment itu kepada anak-anak. Saya Cucu Saadah dari SD Mertawah Haria. Alhamdulillah kegiatan hari ini sangat bermanfaat khususnya untuk saya dan mungkin nanti saya akan sharing dan sampaikan di sekolah saya, terutama menambah wawasan tentang bagaimana asesmen di sekolah, layanan kita di sekolah terhadap peserta didik untuk meningkatkan mungkin mutu pendidikannya terutama di sekolah kami dan yang lebih umum lagi di Kota Bandung. Tadi juga wawasan kami bertambah tentang bagaimana sekolah penggerak, bagaimana meningkatkan mutu atau terutama kami kan sekolah swasta, bagaimana kami menjadi sekolah yang diminati, sekolah yang unggul supaya banyak diminati oleh warga khususnya di Kota Bandung ini menjadi sekolah yang unggul seperti itu. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut dan lebih menambah wawasan kami lebih luas lagi, lebih berkembang lagi dan insya Allah hasil dari workshop ini akan saya sampaikan di sekolah kepada guru-guru kami. Mudah-mudahan juga mencerahkan kepada mereka.
Terima kasih atas undangannya. Nama saya Dedi Suradi dari SD 118 Tanjung, Kota Bandung. Harapan saya dengan diadakannya workshop ini sangat menambah wawasan bagi saya, khususnya yang tidak tahu menjadi tahu sekarang, dan harapan ke depannya supaya diadakan lagi karena dapat membantu para Bapak Ibu guru ke depannya untuk lebih maju dan meningkat wawasan terutama di bidang pendidikan. Kenalkan, nama saya Ibu Lisda Nurul Jamilah dari SMP Muhammadiyah 4. Saya sebagai guru. Kesan dari workshop tadi yang saya ikuti, alhamdulillah ya, sangat memberikan suatu pencerahan sekali ya, terutama tentang asesmen. Harapannya ke depan, mudah-mudahan workshop ini dilanjutkan Bu, apalagi dengan informasi-informasi yang lebih yang sedang akurat atau yang segmennya yang pas pada waktu yang lagi hangat-hangatnya lah gitu. Seperti sekarang kan workshop barusan tentang asesmen, ya kebetulan guru-guru itu sangat membutuhkan sekali. Mudah-mudahan untuk workshop kedepannya diadakan lagi dengan tema yang yang sedang booming pada saatnya nanti. Nama saya Hilman, sebagai pendidik di Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukmanul Hakim di Arca Manik, Bandung. Mengikuti kegiatan workshop ini menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi saya selaku pendidik yang dalam keseharian dengan anak-anak bergaul, kemudian mendidik mereka. Ini tentunya diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini kita dapat mengetahui ilmu terbaru tentunya terkait dengan internalisasi guru terkait dengan dalam hal positif ya, menggali anak-anak dalam kehidupan sehari terutama di kelas dengan anak-anak kita. Itu mungkin harapan terbesar dari saya mengikuti kegiatan ini. Tentunya isu-isu terbaru ataupun hal-hal yang sifatnya nanti akan disampaikan oleh para pemateri ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting dan akan dinantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.